2 tahun sebelum penetapan status tersangka Soeharto, Presiden B.J. Habibie pernah mengusulkan untuk membentuk komisi independen. Tujuannya tak lain untuk mengusut kekayaan Soeharto. Namun usulan berdasarkan data BPS, nyaris seperempat masyarakat Indonesia saat itu berada di bawah garis kemiskinan. Dari berbagai indikator ekonomi seperti inflasi, rasio utang negara, sampai indeks pasar modal menunjukkan tren yang sangat mencemaskan. Lalu apa langkah Presiden yang dikenal jenius ini untuk mengatasi semua masalah itu? Yang pertama, reformasi perbankan. Di tengah instruksi Presiden untuk menghapuskan kata pribumi dan non-pribumi sebagai bentuk perlawanan terhadap rasisme. Hal ini menjadi awal dari dijunjung tingginya prinsip kesetaraan dalam pemberian pelayanan publik bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, maupun golongan. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Dari sektor ekonomi, Habibie berhasil mendongkrak nilai tukar rupiah terhadap dolar yang awalnya berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000 per dolar Amerika Serikat menjadi Rp6.500 pada akhir pemerintahannya. Hal ini bisa terjadi lantaran Habibie konsisten pada kebijakan keuangan. Kala itu, Habibie yang mengikuti tren global yang menerapkan sistem pasar terbuka untuk valuta asing, Habibie mematok nilai tukar rupiah pada Rp8.000. Saya datang kemari pertama untuk mengucapkan selamat kepada Bapak Presiden bahwa rakyat telah menentukan bahwa agar supaya karya-karya yang beliau telah laksanakan bisa berkelanjutan dan diamankan untuk generasi penerus. Dan beliau adalah ujung tombak dari generasi penerus. Bapak B.J. Habibie menunjukkan sikap berorientasi pelayanan melalui pengembangan teori crack, sebuah inovasi penting di dunia penerbangan. Teori ini memungkinkan prediksi dan pengendalian retakan mikro pada pesawat, sehingga meningkatkan keselamatan penerbangan. Bagi Bapak B.J. Habibie, melayani bangsa berarti menciptakan solusi nyata yang melindungi banyak nyawa dan membawa kebanggaan bagi Indonesia. Melalui dedikasinya, Bapak B.J. Habibie membuktikan bahwa pelayanan terbaik lahir dari ilmu, visi jauh ke depan, dan ketulusan untuk berkontribusi. Teori crack bukan hanya pencapaian ilmiah, tetapi juga wujud nyata pengabdian kepada bangsa dan dunia. Dari cuplikan di atas, B.J. Habibie menunjukkan sikap akuntabel dalam kepemimpinannya, dengan berani mengakui adanya permasalahan serius di masa lalu dan mengambil langkah nyata membentuk komisi independen untuk memastikan penyelidikan berjalan objektif dan transparan. B.J. Habibie menegaskan komitmennya terhadap prinsip keterbukaan, tanggung jawab, dan keadilan, sehingga pemerintahan transisi yang dipimpinnya tidak hanya fokus dalam memperbaiki kondisi ekonomi, tetapi juga memperbaiki tata kelola negara secara jujur dan bertanggung jawab kepada rakyat serta dunia internasional. B.J. Habibie menunjukkan kompetensinya sebagai pemimpin dengan melakukan reformasi sektor perbankan untuk menekan krisis moneter. Ia membentuk BPPN untuk menangani bank bermasalah, melikuidasi bank-bank yang tidak sehat, serta mengelola aset bermasalah agar tidak membebani negara. Habibie juga meningkatkan kepercayaan publik dengan program jaminan simpanan dan memperkuat kerjasama dengan lembaga internasional. Tindakan cepat, tegas, dan terarah ini memperlihatkan kemampuan strategis, teknis, sosial, dan diplomatik beliau dalam menghadapi krisis nasional. B.J. Habibie merupakan pemimpin yang memiliki jiwa atau core value kompeten. B.J. Habibie dikenal memiliki sifat harmonis yang kuat, terlihat dari berbagai hal, yang mana salah satunya itu kemampuan membangun hubungan baik, dan juga ada kemampuan mendengarkan, kemampuan mengelola konflik, kesabaran dan empati, hingga kemampuan membangun tim, yang mana dari sifat-sifat di atas merupakan sifat Habibie dalam menciptakan suasana yang kondusif dan produktif dalam bekerja sama dengan berbagai pihak. Nilai loyalitas yang ditunjukkan B.J. Habibie adalah ketika diangkat menjadi presiden di tengah chaosnya reformasi, ia bekerja hampir 24/7 untuk menstabilkan ekonomi dan membuka keran demokrasi serta menyelamatkan reputasi Indonesia di mata dunia. B.J. Habibie juga pernah berkata, sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat nanti tanah airnya memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan pulang ke Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa cintanya dan loyalnya B.J. Habibie terhadap negara Indonesia. Nilai berakhlak adaptif diteladani oleh B.J. Habibie ketika beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998.
Pada saat itu Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan rupiah melemah menjadi Rp16.000. B.J. Habibie pun dengan sikap adaptif mampu menguatkan rupiah menjadi Rp6.500 per dolar dengan berbagai strategi seperti negosiasi utang luar negeri, mengendalikan inflasi, dan banyak hal lainnya. B.J. Habibie memiliki sifat kolaboratif, yang mana B.J. Habibie memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk ilmuwan dan politisi. B.J. Habibie memimpin Indonesia selama masa transisi politik dan ekonomi, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memulihkan keadaan negara. Dan juga B.J. Habibie memiliki kemampuan untuk membangun jaringan, yang mana memiliki kemampuan untuk membangun jaringan dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk mencapai tujuan bersama.